sekarang saya berada di kantor Bea Cukai Kanwil Kalbakbar. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang fasilitas fiskal kepabeanan. Fasilitas fiskal kepabeanan adalah suatu bentuk insentif oleh pemerintah yang berkaitan dengan pungutan pabean, seperti bea masuk, cukai, hingga pajak dalam rangka impor. Nah, ada 4 yang termasuk dalam fasilitas yang terkait dengan fiskal kepabeanan. Yuk, simak penjelasan berikut. Nah, yang pertama ada pembebasan bea masuk. Pengertian bea masuk. Bea masuk adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang yang dikenakan terhadap barang yang diimpor. Sementara, impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Tarif bea masuk berbeda setiap barang. Barang yang dikenakan bea masuk antara lain barang impor yang dikenakan tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional, seperti barang bawaan penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, atau barang kiriman melalui pos atau jasa titipan yang berasal dari negara yang memperlakukan barang ekspor Indonesia secara diskriminatif. Nah, ada beberapa daftar barang impor yang tidak kena bea masuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang disebutkan bahwa beberapa jenis barang impor yang tidak dikenakan bea masuk seperti barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik, barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia, buku ilmu pengetahuan alam, barang kiriman hadiah atau hibah untuk keperluan ibadah untuk umum, amal sosial kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam dan selain sebagainya berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006. Yang kedua adalah keringanan bea masuk. Industri yang telah mendapatkan keringanan bea masuk dalam pembangunan dapat diberikan keringanan bea masuk atas impor barang atau bahan untuk keperluan produksi 2 tahun sesuai kapasitas terpasang. Pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan, barang impor yang diberikan keringanan bea masuk setiap bulan akan dikenai tarif paling tinggi 5% dari bea masuk seharusnya. Apabila barang impor tersebut tidak dikembalikan dalam waktu yang telah ditetapkan, diwajibkan membayar bea masuk dan akan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% dari yang seharusnya dibayar. Permohonan untuk memperoleh keringanan bea masuk pastinya harus memiliki NPWP, surat izin usaha dari departemen atau instansi terkait, hasil verifikasi dari departemen atau instansi terkait yang meliputi jumlah, jenis, spesifik dan harga, dan dokumen yang harus dilengkapi tergantung barang yang diperoleh keringanan bea masuk. Ketiga, penangguhan bea masuk. Pejabat bea cukai memberitahukan kepada importir, eksportir maupun pemilik barang mengenai adanya perintah penangguhan dan melaksanakan penangguhan pengeluaran barang impor maupun ekspor yang bersangkutan dari kawasan pabean sejak tanggal terimanya perintah dari pengadilan ketua niaga. Penangguhan pengeluaran barang dilaksanakan untuk jangka waktu paling lama 10 hari kerja dengan alasan dan syarat tertentu, dan perpanjangan penangguhan tersebut disertai dengan perpanjangan jaminan. Pihak yang meminta penangguhan pengeluaran barang impor ataupun ekspor wajib secepatnya melaporkan kepada pejabat bea dan cukai yang menerima perintah dan melaksanakan penangguhan barang impor ataupun ekspor. Yang keempat, ada pengembalian bea masuk. Pengembalian penerimaan negara dapat diberikan berdasarkan dokumen dasar pengembalian yang menyebabkan kelebihan penerimaan negara sebagai akibat dari penetapan dan keputusan pejabat bea dan cukai dan direktur jenderal atau keputusan menteri dan kesalahan tata usaha atau putusan badan peradilan pajak. Pengembalian tersebut dapat diberikan dalam jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal dokumen dasar pengembalian. Permohonan pengembalian diajukan kepada menteri melalui Kepala Kantor Bea dan Cukai tepat dipenuhinya kewajiban kepabeanan dan cukai dan diajukan paling lambat 30 hari sebelum jangka waktu berakhir.